Shalom Bapak Ibu terkasih. Shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini, hari Minggu tanggal 14 Juni 2020, kita masih bisa mengikuti ibadah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 15, bait yang pertama, berhimpun semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita kuduskan ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 14 Juni 2020 dengan pengakuan yang demikian, bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang selalu setia terhadap seluruh ciptaannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, puji Tuhan kita masih boleh beribadah pada pagi hari ini, masih dengan dalam jaringan. Kita berdoa supaya tidak berapa lama lagi, barangkali paling cepat itu di Juni, awal Juli maksud saya, kita boleh kembali beribadah secara tatap muka dengan aturan-aturan yang mungkin kita buat berbeda sehubungan dengan new normal. Biarlah kita doakan itu bisa kita realisasikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah diutus menghadirkan tanda kerajaan Allah. Biarlah kita semua bisa melakukan itu dan kita boleh memahami dan akhirnya mempraktekkan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari bersama-sama kita menaikkan pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga,
Bapa yang pengasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan, untuk karya kasih yang boleh kami nikmati, dan Engkau juga mengajak kami untuk berperan serta di dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ya Tuhan, biarlah barangkali hanya kondisi pandemi COVID-19 ini kami kurang bisa berkarya. Tetapi ampuni kami kalau itu kemudian menjadi alasan. Engkau menolong kami supaya kami dalam setiap keadaan, siap maupun tidak siap, boleh memiliki semangat untuk menjadi agen-agen yang boleh memberitakan kedatangan Tuhan, kerajaan Allah yang tanda-tandanya sudah dirasakan. Tuhan menolong kami supaya kami tidak menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan bagi kami untuk tidak bisa berkarya di tengah-tengah dunia. Justru seharusnya kami melakukannya karena ada banyak orang yang membutuhkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Karena itu ya Tuhan, ketika kami belum mampu untuk melakukannya dengan lebih baik, ampunilah kami. Biarlah Engkau memberikan kami kekuatan, supaya kami dalam keadaan sebagaimana sekarang ini pun tetap diberikan semangat untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami seiring dengan pengampunan yang sudah Engkau berikan kepada kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, juga ibu bapak, saudara, adik-adik yang ada di rumah untuk bersama-sama berdiri, kita boleh menerima berita anugerah dari Tuhan. Pada pagi hari ini dibacakan dari surat kiriman Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus, pasalnya yang ke-15 ayat 22 sampai dengan 24. 1 Korintus pasal 15 ayat 22 sampai dengan 24, demikian berita anugerah dari Tuhan. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Lihat petani
Tibalah saatnya bagi kita untuk menerima firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk damai sejahtera yang boleh kami nikmati. Saat ini ya Tuhan, di dalam damai itu, kami dimampukan untuk duduk diam, untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kami dimampukan bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tetapi juga mendengarkan dalam seluruh kehidupan kami, dengan hati dan pikiran kami, dengan akal, budi, dan jiwa kami. Engkau tolong kami, sehingga firman yang boleh kami dengarkan menjadi firman yang hidup, firman yang kemudian nyata di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Tuhan, Sang Firman yang hidup. Amin. Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius. Kita membaca ayatnya yang pasal yang ke-9, ayat 35 sampai dengan 38, dilanjutkan pasal 10 ayat 1 sampai dengan 8. Ada 2 judul perikop, bahkan 3 di sini. Yang pertama adalah belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Yang kedua, Yesus memanggil ke-12 rasul. Dan yang ketiga, sebagian dari perikop Yesus mengutus ke-12 rasul. Perikop-perikop yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia demikian. Mari bersama-sama kita menyimak firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas, saudaranya. Dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Elfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa orang lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Berbahagialah orang yang hatinya takut akan
Shalom jemaat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar ya? Dan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun untuk GKI Genuk Indah. Jangan menjadi letih dan lesu. Benarkah di sana? Lesu dan lelah. Wow. Jangan menjadi lesu dan lelah. Lesu dan lelah dalam apa ya? Menjadi lesu dan lelah dalam menghadirkan tanda kerajaan Allah. Ya. Janganlah kita di usia 25 tahun ini kemudian wah masih lama lagi, baru 25 tahun kemudian kita menjadi lesu, kemudian kita menjadi lemah, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam apapun yang kita kerjakan, terlebih di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Jangan sampai seperti itu dalam menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dahulu saya beberapa kali barangkali saya pernah bercerita tentang sebuah pengalaman yang bagi saya itu paling luar biasa dalam kehidupan saya. Saya berada di bawah kolong truk, bukan kolong truk yang berhenti, tetapi kolong truk yang berjalan. Dan saya berjalan bersama-sama dengan truk itu di bawah kolong. Kalau membayangkan itu, wah luar biasa. Bagaimana saya bisa mendangak ke atas dan melihat langit-langit kolong truk yang berjalan itu. Sambil membayangkan, inilah saat saya. Waktunya bagi saya tiba untuk pulang ke rumah Bapa. Pada waktu itu terpikir demikian. Padahal barangkali kalau tidak salah ingat, 1 minggu sebelumnya saya sempat melihat seseorang juga yang sedang berada di bawah kolong mobil. Beberapa waktu sebelumnya. Dan akhirnya saya mengalami juga dan saya teringat orang itu dan saya berpikir ini waktunya. Maknanya apa? Maknanya adalah Tuhan hadir dalam kegentingan kehidupan kita. Dalam keadaan seperti itu, bahkan seolah-olah segala sesuatunya itu dipersiapkan oleh Tuhan. Kalaupun saya mengalami kecelakaan yang seperti itu, Tuhan sudah mempersiapkan melalui kebiasaan-kebiasaan saya. Memakai tas ransel di depan yang cukup besar, di sana ada perlengkapan baju-baju, ada buku-buku di dalam di satu. Dan kemudian saya terjatuhnya ada tengkurap sehingga justru tas itulah yang menyelamatkan saya, sehingga walaupun terdorong berjalan begitu, badan saya tidak hancur, tidak rusak, kepala saya juga tidak apa-apa karena helm lengkap kuat masih ada di kepala saya, hanya kacanya pecah, tasnya yang sobek-sobek. Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatunya supaya saya tetap mengalami kehidupan. Sekali lagi, Tuhan itu hadir di dalam kegentingan kehidupan manusia. Ia dekat dengan orang-orang yang menderita dan butuh pertolongan. Apakah dengan demikian karena kehadiran Tuhan itu saya tidak mengalami apa-apa? Saya tetap harus menghadapi apa-apa. Paha saya yang sobek seperti difilet itu harus dioperasi, harus dibersihkan karena banyak pasir yang melengket di daging paha saya. Kemudian harus dijahit. Dan kemudian ternyata saya juga harus mengalami operasi yang gagal. Karena ternyata beberapa hari kemudian paha saya busuk. Karena ternyata masih tersisa kotoran-kotoran yang ada di kaki saya, di paha saya. Dan akhirnya harus dioperasi lagi yang kedua kali. Dibersihkan sampai habis, harus diikat sampai kuat sekali paha saya. Setelah itu kemudian dilepas dan harus operasi plastik. Dalam artian kemudian paha saya sebelah sampingnya, karena saya memang minta di satu sisi saja sakitnya, jangan di mana-mana, jangan di belakang, di paha sampingnya itu untuk menutupi bagian yang kemudian dihilangkan, dagingnya hilang itu. Harus dioperasi lagi, saya harus mondok berminggu-minggu.
Kemudian harus ada orang yang membantu saya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Kebetulan orang tua saya waktu itu taspennya sudah cair. Harus diambil, padahal punya rencana yang lain, harus untuk membayar operasi. Tapi inilah kehadiran Allah. Kehadiran kerajaan Allah yang kemudian memampukan saya untuk melewati itu semua. Ya, bukan lalu semuanya beres, enggak, semuanya harus dihadapi, dilewati dengan bertanggung jawab. Tuhan Allah mencukupkan segalanya, memampukan saya, dan kemampuan itu sekali lagi bukan dari saya, orang tua saya, atau orang-orang di sekitar saya, termasuk istri saya pada waktu itu yang setia mendampingi saya. Itu adalah karena Allah yang menghadirkan kemampuan bagi saya dan orang-orang di sekitar saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menyaksikan peristiwa ini kembali, entah untuk kesekian kalinya, kembali saya harus menggarisbawahi bahwa betapa berharganya kerajaan Allah itu bagi diri saya. Tanda-tanda kerajaan Allah itu bagi diri saya begitu berharga. Dan saya yakin bukan cuma saya, kita semua, saya, Bu Astuti, Purus, dan ibu bapak semua yang ada di rumah pernah merasakan tanda-tanda kerajaan Allah. Ya, pernah juga dipersaksikan kepada orang-orang di sekitar. Tema kita diutus menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ini erat kaitannya dengan kesusahan-kesusahan hidup. Kenapa? Karena kerajaan Allah itu sulit dirasakan bagi mereka yang terbiasa hidup di dalam kelimpahan, dalam kesehatan, ataupun dalam kesejahteraan. Sulit. Ambil contoh misalnya, bernafas. Ya, kita bernafas sih seperti biasa, ya biasa aja, seolah-olah ini sesuatu yang menjadi milik kita pribadi. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tapi bayangkan, kalau sudah di rumah sakit, sudah nafasnya sesak, tersengal-sengal, harus kemudian pakai ventilator, apa itu? Harus pakai oksigen gitu toh. Nggak usah jauh-jauh kalau Bapak Ibu Saudara lagi pilek, lagi hidung tersumbat, gimana rasanya? Sesek rasanya enggak enak. Pada waktu itulah kita kemudian merasakan apa? Pentingnya oksigen, pentingnya bisa bernafas. Tapi kalau kita sehat-sehat kayak gini, enggak merasa penting. Ya. Jadi yang biasanya dapat menerima tanda-tanda kerajaan Allah dengan hati yang sukacita, itu adalah orang-orang di tengah pergumulan mereka, atau orang-orang yang punya rasa empati pada penderitaan orang lain. Dan kepada mereka lah tanda-tanda kerajaan Allah ini mempunyai makna yang dalam. Firman Tuhan tadi memberikan sebuah kisah bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada orang banyak yang kemudian dibayangkan ini seperti domba-domba telantar yang tidak punya gembala. Lalu Tuhan rindu ada para penuai yang dihadirkan oleh Bapa di surga. Kemudian dikisahkan Tuhan Yesus kemudian mengutus murid-muridnya memberitakan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para murid kemudian menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Dan itu bukan karena para murid sendiri yang bisa melakukannya, tetapi karena Tuhan yang memperlengkapi mereka. Termasuk kalau kemudian pada pagi hari ini jemaat diminta untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Saya yakin dan percaya itu bukan kemampuan saudara-saudara pribadi, tetapi kemampuan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada ibu bapak saudara.
Ada beberapa hal penting untuk difahami ketika kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Ada 4 hal. Yang pertama adalah kita bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah kalau yang pertama kita memiliki compassion. Apa itu compassion? Rasa belas kasihan. Sebagaimana ditunjukkan oleh Yesus dan kemudian dibagikan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus bisa merasakan belas kasihan. Kemudian mengajak murid-muridnya juga merasakan hal yang sama. Sehingga murid-muridnya dengan kemampuan itu mereka datangi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan murid-murid bisa menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Sekali lagi ingat, itu dimulai dari diri kita. Apakah kita punya belas kasihan? Kalau kita punya belas kasihan, maka satu langkah bagi kita untuk menghadirkan tanda kerajaan Allah itu sudah bisa kita laksanakan. Tapi kalau tidak ada rasa belas kasihan, biarin, biasa kayak ngono lah. Pasti saudara tidak bisa terlibat dalam menghadirkan kerajaan Allah. Tapi kalau bisa merasakan penderitaan orang lain, tampaknya orang itu membutuhkan bantuan. Tampaknya orang itu membutuhkan penghiburan. Lalu kita datang menghibur mereka. Itu dimulai dari compassion atau belas kasihan. Yang kedua, setelah memiliki compassion atau belas kasihan, yang kedua ini adalah milikilah prioritas dan mengerjakannya secara bertahap. Karena itu Tuhan Yesus mengingatkan, jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jangan dibayangkan bahwa kalau begitu Kristen itu hanya untuk orang Yahudi. Murid-murid Yesus tidak boleh mengabarkan Injil Kerajaan Allah kepada orang lain. Salah juga kalau kemudian kita itu dikabari firman Tuhan, dikabari Injil dan kita menjadi Kristen. Jadi orang lalu mengatakan bahwa Kristen itu sebetulnya bukan agama universal, itu agama terbatas untuk orang Yahudi saja. Seperti dikutip dari apa yang dibaca. Salah. Karena sebetulnya tidak demikian. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, memerintahkan supaya murid-muridnya tidak menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel, itu adalah keadaan pertama ketika Tuhan Yesus memberikan perintah. Pada saat itu murid-murid belum mampu untuk memberitakan kerajaan Allah sampai ke ujung dunia. Yang penting saat itu adalah lakukan dulu untuk orang-orang kita. Lakukan dulu untuk orang-orang Israel. Ini artinya apa? Artinya Tuhan Yesus menetapkan prioritas. Kerjakan dulu bagian ini. Baru kemudian kalau sudah di sini merasakan tanda-tanda kerajaan Allah, lalu bisa di tempat yang lain, di tempat yang lain. Itu seperti yang disampaikan dalam Matius 28, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah gitu ya. Terus dimulai dari mana? Dari Samaria, dari Yerusalem, Samaria sampai ujung bumi. Ada prioritas, ada tahapan-tahapan. Jadi tidak salah Ibu Bapak Saudara, kalau kemudian pelayanan kita, pengembangan kita, itu harus diutamakan dulu kepada jemaat. Sehingga jemaat ketika dimampukan untuk merasakan kasih setia Tuhan, mereka kemudian diajak untuk bergerak keluar. Menjadi berkat bagi orang lain. Jangan apa-apa keluar, tetapi di dalam kropos melompong. Itu Tuhan mengajari bagaimana kita mengerjakan prioritas dan mengerjakannya secara bertahap. Itu yang kedua. Yang pertama compassion, kedua prioritas, dan pengerjaan bertahap. Yang ketiga adalah fokus dalam menggunakan talenta yang Tuhan beri. Karena apa? Kadang-kadang kalau membaca bagian ini, jangan-jangan orang menjadi rendah diri, kecil hati. Bahkan seperti saya. Sembuhkanlah orang sakit. Apakah Pak Pendeta David ini bisa menyembuhkan orang sakit? Ya, tidak banyak ya pendeta-pendeta hamba Tuhan yang diberikan karunia menyembuhkan orang sakit. Atau bahkan di saat-saat ini kemudian bangkitkanlah orang mati, dipahami secara letterlek. Sehingga di suatu ketika itu ada upaya untuk membangkitkan kembali hamba Tuhan yang sudah mati.
Karena toh Tuhan pernah berkata, bangkitkanlah orang mati. Tuhan dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kalau Tuhan bilang begitu pada murid-muridnya, maka sampai sekarang pun harusnya bisa, sehingga bisa membangkitkan orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Ini bagi kita sekarang agak lebih mudah. Kusta itu sudah bisa disembuhkan, ya, dengan apa? Pengobatan kedokteran. Usirlah setan-setan. Apakah Pak David ini bisa mengusir setan? Sehingga kalau melihat hal ini, waduh, kita akan kemudian membandingkan ada hamba Tuhan yang diberkati, ada hamba Tuhan yang tidak diberkati. Karena tidak bisa melakukan ini. Tidak. Kita tahu bahwa, kemudian di surat Korintus gitu ya, ada banyak talenta, ada banyak karunia-karunia roh yang diberikan kepada orang-orang pilihan sesuai dengan karakter dari pribadi-pribadi itu. Tetapi pada waktu ini yang dibutuhkan oleh orang-orang Israel, orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah bagaimana mereka disembuhkan dari penyakit fisik mereka. Ada banyak juga orang yang sakit kusta, ada banyak orang yang kerasukan setan. Yang kalau dalam kedokteran saat ini, kedokteran jiwa khususnya, kadang-kadang itu bukan kerasukan roh jahat setan, tetapi itu penyakit kejiwaan yang bisa disembuhkan oleh pakarnya, dokter-dokter kejiwaan dengan obat-obatan dan sebagainya. Jadi jangan khawatir kalau kemudian tidak bisa sama seperti ini. Karena sebetulnya Tuhan hanya melihat kebutuhan umat pada waktu itu dan difokuskan. Kemudian di gereja itu punya banyak fokus pelayanan yang bisa dikerjakan bukan hanya oleh saya pendeta, oleh majelis jemaat, oleh jemaat sekalipun. Fokuslah kepada talenta, kepada karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan. Itu yang ketiga. Dan jangan sungkan untuk melakukan dan mengembangkannya. Dan yang keempat, ini menarik. Tidak menjadikan talenta itu sebagai alat untuk memupuk kekayaan pribadi. Karena itu Tuhan katakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan jadikan kemampuan untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk yang lain-lain, segala suatu talenta yang bisa kita miliki dan kita bagikan itu untuk cara menumpuk kekayaan. Sehingga bukan lagi dengan harga sekian, kalau kamu mau mendapatkan pelayanan ini kamu harus membayar dengan harga sekian, bukan. Kalaupun orang kemudian memberikan sesuatu, itu bukan pembayaran, tetapi sebagai ungkapan syukur dan terima kasih karena sudah mengalami pelayanan dari Tuhan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diminta untuk terlibat, ya, untuk terlibat di dalam pelayanan, menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Perhatikanlah 4 hal tadi, milikilah itu. Yang pertama apa? Milikilah compassion atau belas kasihan. Kita lihat gereja misalnya membutuhkan pelayanan ini itu, saya bisa. Kenapa saya tidak mau terlibat? Milikilah rasa belas kasihan itu, kemudian terlibatlah. Itu yang pertama. Yang kedua, milikilah prioritas dalam mengerjakannya dan kerjakanlah secara bertahap. Kita tidak bisa menuntut langsung, kamu harus bagus seperti ini. Tidak bisa. Bertahap karena orang kemudian berkembang dari trial and error, dari belajar yang nggak bisa kemudian bertambah menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Tetapi ada prioritas tahapan-tahapan. Yang ketiga, fokus pergunakan talenta itu, kembangkanlah sebaik-baiknya tanpa merasa minder. Ingat, semua talenta yang diberikan oleh Tuhan itu berharga. Buat kita, buat jemaat, buat orang lain di sekitar kita. Dan yang keempat, tidak menjadikan talenta itu untuk memupuk kekayaan bagi diri kita pribadi. Itulah yang harus kita hadirkan dalam rangka berturut serta menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajakan dari saya dan majelis jemaat adalah apa? Terlibatlah
di dalam karya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah itu. Mari kita maknai 25 tahun GKI Genuk Indah. Kita maknai sebagai sebuah kesempatan bagi kita untuk terus berkarya. Dan kemudian menjadi berkat, kita sudah cukup seharusnya dengan diri kita. Kemudian kita bisa berkarya untuk orang-orang di sekitar kita. Biarlah nama Tuhan boleh didengar. Tidak dengan cara perang penginjilan dan sebagainya. Tidak. Tetapi dengan perbuatan-perbuatan baik, karya-karya yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Dan akhirnya orang akan melihat siapakah Tuhan kita. Kita juga bisa menghadirkan dengan contoh keluarga yang indah, keluarga yang baik, yang yang mapan, di mana ada sapaan yang hangat antara suami, istri, orang tua dan anak. Anak-anak yang berhasil dalam studi mereka, anak-anak yang kemudian punya tata krama yang baik ketika berjumpa dengan orang lain. Itu juga salah satu cara untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Juga kegiatan-kegiatan di gereja yang nanti semoga kita sudah mulai berani di awal bulan Juli mendatang. Kita persiapkan dari sekarang. Ketika kita boleh masuk kembali dalam ibadah, kita boleh menjadi contoh sebagai anak-anak Tuhan yang betul-betul bisa menghadirkan damai sejahtera. Disiplin dalam apa? Dalam cuci tangan, dalam pakai masker, dalam ibadah yang kemudian tidak ada satu orang pun anggota jemaat di tempat ini yang menjadi pembawa penularan virus. Kita harus tunjukkan itu bahwa kita bisa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kerja keras dan kerja cerdas serta kebersamaan yang harus kita tingkatkan. Lakukanlah itu bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah kita boleh dengan setia menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tema ini menguatkan tema kita minggu yang kemarin. Tuhan menolong kita, Tuhan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi. Kami Majelis Jemaat GKI Genuk Indah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25 tahun untuk gereja kita GKI Genuk Indah Semarang. Semoga kita tidak patah semangat, kita tetap setia melayani Tuhan, kita tidak menjadi letih dan lesu. Satu pujian akan kita persembahkan buat kemuliaan nama Tuhan. Kami akan mempersembahkan pujian Hidup Adalah Kesempatan. Untuk melayani Tuhan.
Anggota jemaat dipersilahkan berdiri. Marilah dengan sikap tegak kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Salam Bapak Ibu Jemaat GKI Gunung Indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi. Izinkan kami pada hari ini untuk membacakan warta Jemaat GKI Gunung Indah Minggu 14 Juni 2020. Yang pertama, pelayan kebaktian. Sehubungan dengan social distancing yang hari-hari ini diganti istilahnya menjadi physical distancing atau menjaga jarak agar kita bisa bersama-sama memutuskan mata rantai penularan COVID-19, maka seluruh kegiatan gereja dari paduan suara, persekutuan majelis jemaat, wilayah dan remaja ditiadakan. Sedangkan sekolah minggu bergabung dengan ibadah daring bersama dengan hati. Yang kedua, pelayan kebaktian. Pada kebaktian daring hari ini, Minggu 14 Juni 2020, dilayani oleh Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Yang ketiga, hari ulang tahun ke-25 GKI Gunung Indah Semarang. Majelis Jemaat mengajak Bapak Ibu, Saudara Jemaat GKI Gunung Indah untuk ikut ambil bagian dalam rangka ulang tahun GKI Gunung Indah yang ke-25 tahun. Dengan memberikan ucapan selamat ulang tahun dan sedikit harapan Bapak Ibu untuk GKI Gunung Indah dengan bentuk video durasi 1 menit dan dikirim ke Penatua Stefanus Hantono melalui WA. 1. Keluarga dapat mengirimkan 1 video dan dapat dikirimkan mulai sekarang. Semua video akan ditayangkan dalam ibadah tanggal 7 sampai dengan 28 Juni 2020. Selamat berkreasi bersama keluarga Tuhan memberkati. Yang selanjutnya persembahan ibadah. Sebagai wujud ucapan syukur jemaat, kami percaya anggota jemaat rindu untuk tetap memberikan persembahan. Untuk itu, selama masa ibadah diselenggarakan dengan model daring, anggota jemaat dapat tetap memberikan persembahan dengan cara, yaitu 1. Menyimpan sampul-sampul persembahan yang sudah diisi dan menambahkan catatan tanggal ibadah, lalu menyerahkannya kepada dalam ibadah tatap muka terdekat. Yang kedua, memasukkan langsung persembahan ke kotak yang disediakan di depan kamar koster. Yang ketiga, menghubungi majelis jemaat yang bertugas di wilayah untuk mengambilnya, adapun penatua yang bertugas untuk wilayah Korintus, Penatua Stefanus Hantono, wilayah Kolose, Penatua Deni Gandawijaya, dan wilayah Efesus, Penatua Isni Yunianti, atau mengirimkan melalui transfer ke rekening GKI Gunung Indah, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587. Saya ulangi, Bank Mandiri atas nama Trianto Herlambang dengan nomor rekening 1350017137587.
171375887. Yang terakhir, selamat ulang tahun. Tanggal 9 Juni, Ibu Yunita Sugianto. Tanggal 9 Juni lagi, Saudari Maria Yunita. Tanggal 12 Juni, Ibu Brigita Giovanna. Tanggal 13 Juni, Bapak Citno Widianto. Tanggal 14 Juni, Bapak Hoki Pramono. Dan yang tanggal 14 Juni lagi, Ananda Christian Jericho. Kepada saudara-saudara yang ulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta David Kristianto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, mendorong kami untuk bukan hanya pendeta, bukan hanya majelis jemaat, tetapi bersama-sama dengan seluruh anggota jemaat GKI Gunung Indah, kami boleh terlibat di dalam peran kami masing-masing untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anggota jemaat, oleh masyarakat di sekitar kami. Tentu tidak sama dengan apa yang ditunjukkan oleh murid-murid Yesus sebagaimana yang kami baca. Yang tampaknya itu bukan menjadi kebutuhan kami saat ini. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan terlibat, sehingga Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah sesuai dengan konteks kami di Gunung Indah. Tuhan berkati majelis jemaat, boleh mengelolanya. Tuhan juga berkati untuk setiap persiapan menuju new normal, ibadah-ibadah yang akan mulai kami selenggarakan. Cita-cita kami adalah di awal Juli 2020 mendatang. Ada beberapa waktu, biarlah kami boleh mempersiapkannya dan mendapatkan izin dari instansi terkait. Biarlah jemaat juga boleh mempersiapkan diri, sehingga bersama-sama bersukacita dalam ibadah tatap muka di bulan Juli mendatang. Tuhan tolong supaya itu karena kehendak Tuhan kami bisa melakukannya. Tuhan juga memberkati pemerintah bangsa kami, sehingga pemerintahan kami yang dikomandani oleh Presiden Jokowi tetap boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat, yang bertanggung jawab, dan jadi berkat untuk bangsa dan negara kami. Perekonomian boleh kembali naik, boleh membawa kepada damai sejahtera untuk setiap lapisan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah juga bersama-sama dengan warga bangsa yang lain, kami sebagai jemaat GKI Gunung Indah boleh melakukan tugas kami, peran kami menjadi berkat terkhusus di saat ini ketika kami boleh memperingati 25 tahun ulang tahun kami. Tuhan berkati supaya pelayanan kami boleh berdampak di tengah-tengah masyarakat. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan kami terkhusus di Tunas Wacana. Engkau berkati supaya kami boleh mempersiapkan diri sehingga di tahun ajaran yang baru kami boleh mengambil langkah-langkah yang baik berkenaan dengan kondisi di saat ini, supaya yayasan juga boleh mendukung kerja dari guru-guru dan kemudian merangkul orang tua siswa sehingga pelayan kami boleh berjalan dengan baik. Tidak lupa kami berharap Engkau hadirkan murid-murid yang baru, siswa-siswa yang baru di sekolah kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di tengah sakit penyakit yang mereka hadapi, demikian juga lanjut usia. Biarlah Engkau menolong mereka, memberkati mereka, memberikan penghiburan. Engkau juga mempersiapkan pribadi-pribadi ini, sehingga pada waktunya ketika mereka memiliki kerinduan untuk beribadah, mereka dimampukan menjaga kondisi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersukacita bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun. Biarlah mereka dimampukan tetap terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Di saat ini
bersama-sama dengan orang-orang yang mereka kasihi. Kami juga berdoa untuk setiap pergumulan jemaat ini pribadi lepas pribadi, kerinduan untuk mendapatkan pasangan hidup, untuk mendapatkan buah hati dalam keluarga kecil mereka. Demikian juga untuk sekolah anak-anak kami, biarlah mereka juga boleh mendapatkan sekolah yang memadai sesuai dengan kemampuan anak-anak kami. Dan beberapa dari anak-anak kami juga boleh menyelesaikan tugas-tugas akhirnya naik kelas dengan prestasi yang baik meskipun di tengah-tengah pandemi ini. Demikian juga keluarga-keluarga kami, Engkau berikan sukacita dan damai sejahtera. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang semuanya mau kami haturkan kepada Bapa di surga. Di dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa dengan doa yang sempurna. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat yang terkasih GKI Pondok Indah, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan penuh syukur mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36 yang berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan pujian KC, hujan berkat kan tercurah untuk persembahan kita. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari surga kan diberi menebus.
kita berdoa untuk persembahan kita. Puji syukur kepadamu ya Bapa di surga untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan masih menyertai kami hingga kami bisa mengikuti ibadah daring dari pagi, dari awal sampai akhir. Bapa di surga, jika kami juga memberikan persembahan kepada Tuhan pada hari ini, kami percaya Bapa akan memberkati akan persembahan kami untuk kelebaran kerjaan-Mu di gereja-Mu GKI Genuk Indah. Bapa di surga, kiranya Bapa yang memampukan kami, Bapak Ibu Majelis yang akan mengelola persembahan ini untuk takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKI Genuk Indah, kiranya Bapa senantiasa melihara kami, memberkati kami di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di surga, kami naikkan doa persembahan ini hanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, hanya di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya Tuhan, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dipilihnya, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus, maka kita semua tanpa terkecuali, saya, majelis jemaat, ibu bapak saudara, diutus untuk apa? Menghadirkan tanda kerajaan Allah. Terlibatlah dalam kegiatan-kegiatan tersebut, biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui karya yang dikerjakan oleh kita bersama-sama, maupun kita masing-masing di tempat kita masing-masing. Untuk bisa melakukannya, ibu bapak saudara, arahkanlah selalu hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah senantiasa saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatan kepada saudara. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Lanjutkanlah aktivitasmu sehari-hari dan jadilah berkat. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin.
Selamat ulang tahun GKI Genduk Indah Semarang yang ke-25. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tetap semangat, setia kepada Tuhan. Tuhan memberkati, salam kasih dari kami. Shalom keluarga besar GKI Genuk. Kami mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-25. Semoga GKI Genuk semakin jaya, Semakin bertumbuh dan menjadi berkat bagi jemaat dan sesama. keluarga besar GKI Genuk, Senantiasa dalam lindungan Tuhan Yesus dan tetap sehat selalu. Kami keluarga Trianto Herlambang mengucapkan selamat ulang tahun, GKI Genduk Indah ke-25 tetap setia tidak menjadi lesu, dan tidak menjadi lelah, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.